Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan video kali ini kita akan sedikit bertutorial cara menangani Xenia 1000 ya, atau Avanza sama ya seperti ini, atau kalau kebanyakan mobil untuk kasus tidak bisa starter itu kebanyakan konsepnya sama seperti ini. Untuk mobil tidak bisa starter, untuk hal awal ya, yang pertama dicek adalah kondisi baterai. Itu yang wajib pertama dicek. Kebetulan untuk mobil ini katanya sudah melakukan penggantian baterai ya, bisa kelihatan baru seperti ini, tapi nyatanya untuk starternya itu masih tidak bisa. Kurang lebih penampakannya seperti ini ya. Tidak ada reaksi sama sekali, tidak ada bunyi stek atau tidak ada bunyi apapun itu. Kemudian untuk langkah selanjutnya untuk kawan-kawan apabila menemukan kasus atau keluhan seperti ini adalah pengecekan arus. Kita langsung saja ke pengecekan arus biar tidak usah terlalu banyak yang dicek ya. Pengecekan arus di bagian solenoid ya, tepatnya ada soket ini. Ada soket kecil seperti ini ya, bisa kelihatan. Soket yang terhubung ke bagian solenoid, ke bagian motor starter ya. Kawan-kawan cabut untuk soketnya. Kemudian pasangkan tes pen DC. Kalau memang kawan-kawan punya tes pen DC. Tapi walaupun tidak menggunakan tes pen DC, di sini kawan-kawan bebas ya. Bisa dengan opsi menempelkan ke ground ya ketika posisi starter di kontak ya, maksudnya di posisi starter. Untuk posisi kunci kontaknya kawan-kawan tempelkan ke ground atau ke body. Kalau memang ada arus biasanya ada percikan api, kecuali kalau memang kawan-kawan punya tes pen DC, bisa menggunakan tes pen DC seperti ini. Kita pasang tes pen DC seperti ini, kemudian kita coba start untuk posisi di kontak, di kunci kontak maksud kami. Suka cobaan kak. Sok lepaskan, sok starter D. Kurang lebih penampakannya seperti itu ya. Untuk arus dari kunci kontak menuju motor starter terbukti ada seperti itu ya. Apabila setelah dilakukan pengecekan seperti ini sudah dipastikan untuk sumber kelainan atau sumber penyakitnya ada di bagian motor starter, entah itu bagian solenoidnya yang mati atau memang karbon brasnya atau arangnya yang sudah pendek. Tapi untuk kebanyakan kasus motor starter atau mobil tidak bisa starter seperti ini, untuk kebanyakan sumbernya adalah dari bagian karbon brush atau arang yang pendek atau habis. Namun untuk lebih pastinya kita bongkar dulu ya untuk motor starternya. Kita buktikan, kita lihat isi dalaman starternya apakah memang untuk karbon brushnya sudah habis atau memang ada faktor lain di sini. Namun untuk membuka motor starter kami tidak akan ambil video karena lumayan sempit ya tempatnya. Kita hanya membuka dua buah baut pengikat di bagian motor starter, dan untuk kabel baterainya diwajibkan di sini ya. Untuk salah satu kabel baterainya dilepas dulu karena untuk kabel yang terhubung ke motor starter, utamanya kabel yang besar itu langsung terhubung ke aki ya seperti ini, berbahaya apabila tidak dilepas dulu. Dan langkah selanjutnya kita lepas dulu motor starternya. Untuk motor starternya sudah kami bongkar ya di sini. Langkah selanjutnya kita pembongkaran motor starter, kita lihat kondisi gulungan dan kondisi karbon brush atau arang ya. Langkah awal kita pengecekannya bagian karbon brush yang sederhana saja dulu. Itu dulu lebih kan? Itu lebih menarik kan? Arek, nurutan. Gitu ceng ya, rumus konten mah kudu pegawaian satu poe. Kudu riet dengan ide. Tengah waktu nih.
untuk motor starternya sudah kami bongkar ya di sini. Mohon berhati-hati dalam proses pembongkaran. Di sini ada spring ya, tepatnya posisi di atas di sini yang mendorong bagian karbon brush atau arang. Saat pembongkaran ini mohon hati-hati jangan sampai mental ya atau hilang, karena ini rawan mental ketika pembongkaran. Dan sudah bisa kelihatan di sini untuk sumber penyakit seperti yang kami katakan di awal video ya, atau prediksian kami di sini benar. Ternyata untuk karbon brush atau arangnya sudah pendek atau sudah habis seperti ini. Bisa kelihatan untuk di bagian rotor atau di bagian armaturnya sampai gosong ya seperti ini. Bisa gosong seperti ini karena bekas penempelan yang kurang sempurna ya, maka terjadi percikan api hingga gosong seperti ini. Untuk masalah seperti ini gampang ya, ini tinggal dibersihkan, diamplas, biasanya bisa normal lagi. Dan penyebab tidak ada reaksi ya, tepatnya di sini tidak ada reaksi bunyi stek atau apapun itu, karena untuk sistem solenoid di sini seperti ini ya, bisa kelihatan. Untuk posisi ini arus dari kunci kontak ya, bisa kelihatan yang tadi kami tes. Dan untuk grounding yang mengaktifkan solenoid ini, untuk groundingnya itu mengambil dari bagian dalam dari sini, dari karbon. Bisa kelihatan ya, untuk posisinya yang terhubung ke sini. Dan untuk ground yang ini mengambil dari sini. Karena apabila ini sudah tidak bisa menyambung, otomatis untuk solenoid ini tidak bisa aktif, tidak tercipta medan magnet dan tidak ada suara cetek ya. Sengaja didesain seperti ini dengan tujuan apabila ketika karbon brush atau arang habis di sini, untuk posisi arus dari baterai ya, apabila ini hidup, otomatis arusnya langsung terhubung ke sini ya dan masuk ke dalam sini. Dan apabila ketika kondisi brush habis seperti ini, untuk solenoid itu masih bisa bergerak atau masih bisa aktif, sudah dipastikan untuk kerusakan di bagian armatur ini semakin parah atau di bagian rotornya. Makanya didesain seperti itu. Dan di sini tak sedikit kami menemukan untuk di bagian ini ya. Untuk posisi grounding ini ngambil dari sini. Kami tidak menyarankan seperti itu, karena efeknya bakal seperti yang kami jelaskan tadi. Ketika karbon brush habis, untuk solenoidnya itu masih aktif, masih bisa hidup ya, atau masih bisa memberi arus ke bagian sini, ke bagian arang. Dan efeknya biasanya untuk posisi armaturnya itu gosong semakin parah. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk langkah selanjutnya kita proses penggantian karbon brush di sini. Untuk patrian atau solderan bawaan seperti ini tidak akan lepas menggunakan solder ya. Kita bisa mengambil opsi menggerinda. Untuk bagian yang ini ya, kita gerinda, kita potong, kita pasang lagi karbon yang baru. Kemudian kita lanjut nanti ke perakitan setelah untuk motor starternya kami cuci dan bagian karbon brushnya kami ganti. Untuk karbon brushnya sudah kami pasang ya. Untuk yang bekasnya ini udah pendek seperti ini. Untuk yang baru sudah terpasang seperti ini. Proses penyolderan atau pematrian kami tidak ambil video karena proses pengerjaannya hanya sederhana ya, menempelkan karbon brush seperti ini menggunakan solder. Dan yang harus diperhatikan adalah posisi arah kabel ya di sini. Untuk posisi penempatan kabelnya itu arahnya diperhatikan jangan sampai terbalik. Karena untuk posisi lubang ya, untuk lubang kabelnya bisa kelihatan di sini. Untuk posisinya itu hanya sebelah ya yang ada colokan seperti ini. Makanya apabila sampai terbalik di sini bakalan ribet untuk pemasangannya. Diusahakan untuk arahnya itu jangan sampai terbalik. Dan untuk pemasangan spring ya, untuk pemasangan spring yang ini atau per, takutnya nanti saat pengambilan gambar di sini kami kurang jelas ya untuk pengambilan gambarnya. Untuk proses pemasangan spring yang ini diusahakan berhati-hati ya, jangan sampai loncat atau mental. Kurang lebih posisinya seperti ini. Kita pasang springnya posisi di celah yang ini ya. Takutnya nanti pengambilan gambarnya kurang jelas. Hanya memasang per seperti ini. Kemudian tahap terakhir nanti pasang penutup di atas ya seperti ini. Dan jangan sampai ketinggalan untuk posisi ring. Untuk posisi ring ini jangan sampai jatuh ya. Untuk posisinya ada di bagian depan rotor. Ini ya. Posisinya menghadapnya seperti ini. Kita masukkan ke sini ya. Kurang lebih seperti itu. Untuk di bagian bearing ya, di bagian bearing depan atau bagian belakang jangan lupa dikasih grease. Kemudian untuk bagian armatur bagian sininya sudah kami bersihkan ya, kami amplas seperti ini. Langkah selanjutnya kita proses perakitan.
Ke atas ke mana? Kena joknya. Pernah ya kerja dulu. Dokumen ku ijam cenah yang jadi bengkel. Balik ke naon sepedanya. Cenah ijam kuat kumadi. Kuat kunaon? Kalau balang teuing balikeun sok mabe. Iya. Ya. Hmm? Kumaha? Pangambil kena tangga. Pangambil kena tangga kuning. Main naon ieu? Cepetan ambil lentang dulu. Yang enggak tajam, yang kuning. Ya. Ya. Kasih. Kapan tadi ayah sama itu? Nah, kemarin meren. Kan tadi belum diambil tang dari tadi, Ge. Belum. Entos kok asal nama. Usaha. Tapak. Pak naon? Ya. Tapak. Pakai jam meren. Tapak mobil. Dan tapak idam. Hanya Ya, saya lihat sendiri. pel tuh biar bersih. Itu kumaha pel? Si, pel mana gitu harusnya. Ngeresnya sih. Nah, dia ayah semua. Tahu nak? Eta. Tadi. Temuan. Saya bacaan namanya. Mana? Ya. Mitsubishi. Mitsubishi. Pajero gini Mitsubishi. Tahu yangnya Pajero. Oh ya. Oh, lihat tuh. Mitsubishi Pajero gini. Yang Pajero ah. Tapi takut. Jadi mah dulu. Pajero mah nggak enak ah. Mitsubishi ya. Pajero mah nggak enak. Naona. Beli nak. Kumaha? Kan mahal. Malah ku naon? Harganya mahal. Terus nu ayah mobilnya. Atuh. Saya cinta Hah? saya cinta Itu empuk. Oke, iya busa empuk. Bisa. Lanjut, untuk motor starternya sudah kami rakit ya seperti ini. Hanya seperti itu ya. Untuk posisi pemasangan spring yang di atas di sana kurang lebih seperti itu. Berhati-hati jangan sampai loncat ya. Pemasangan solenoid yang ini pemasangannya jangan sampai terbalik ya, karena posisi terbalik ini bisa terpasang. Namun sudah bisa dipastikan apabila pemasangan terbalik untuk starternya tidak akan bunyi ya. Biasanya malah panas untuk solenoidnya. Patokannya ada plat seperti ini ya, ground ke bagian solenoid, untuk posisinya menempel ke bagian kabel yang ke bagian gulungan atau lilitan. Sementara yang ini untuk ke bagian kabel baterai. Hanya seperti itu, yang jangan sampai terbalik ya. Sebelum kita pemasangan ke mobilnya, kita lakukan pengetesan di luar menggunakan baterai ya. Takutnya masih ada kegagalan dalam proses pemasangan di sini atau perbaikan, malah jadi ribet kalau setelah dipasang untuk starternya itu tidak bisa berfungsi. Kita tes di luar menggunakan baterai. Untuk melakukan pengetesan di sini tidak terlalu ribet ya. Kita tempelkan ini ke kutub positif aki, untuk groundingnya bebas ya ke body starter. Kemudian nanti kita jumper dari positif ke sini, positif baterai ya, dari sini kita langsung jumper ke sini, atau dengan kata lain untuk soket yang ini dikasih arus positif baterai. Apabila untuk starternya bisa berfungsi,
dipastikan untuk starternya itu sembuh, kurang lebih seperti itu ya. Ya, Untuk Bang. groundnya ke body, ini ke positif aki, dan ini dikasih arus positif. Pengetesannya hanya seperti itu. Starternya setelah kita lakukan pengetesan seperti ini sudah bisa hidup ya, sudah bisa normal. Langsung saja kita coba tes langsung di mobilnya, kita pasang dulu, kemudian nanti tahap terakhir kita tahap pengetesan. Oke, lanjut. Untuk motor starternya sudah kami pasang, kabel baterainya sudah kami kencangkan ya. Tahap terakhir, tahap finishing, kita tes starternya. Hasilnya kurang lebih seperti itu ya. Dan untuk tutorial kali ini cukup sekian dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang punya kasus atau keluhan seperti ini, khususnya di mobil Xenia atau mobil apapun itu, konsepnya hampir sama semua mobil. Sampai jumpa dengan kami di video selanjutnya. Terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.